perkenalkan kami dari kelompok 8CD yang pada kesempatan kali ini akan menampilkan video konseling yang kami buat. Adapun kasus yang kami dapat yaitu tentang cara penggunaan dari strip tes kolesterol. Nah, dalam video kami akan menjelaskan mengenai edukasi cara penggunaan dari strip tes kolesterol yang benar, lalu proses dalam melakukan strip tes kolesterol yang bersih, lalu cara membaca hasil dari strip tes kolesterol, serta tindak lanjut yang harus dilakukan setelah mengetahui hasil. Di suatu pagi yang cerah, seorang pasien laki-laki bernama Pak Wahyu ingin memantau kadar kolesterolnya secara mandiri dari rumah. Atas rekomendasi dari dokter, Pak Wahyu harus sering mengontrol kolesterolnya agar tetap normal. Lalu datanglah Pak Wahyu ke instalasi farmasi untuk membeli strip tes kolesterol. Namun setelah membeli alat tersebut, Pak Wahyu menyadari bahwa ia belum mengetahui cara penggunaan dari strip tes kolesterol yang benar. Ia kemudian meminta bantuan kepada apoteker untuk mendapatkan penjelasan mengenai cara penggunaan alat, mulai dari pengambilan darah kapiler, penetasan darah ke strip, membaca hasil hingga penafsiran hasil tes kolesterol yang akurat. Di sebuah ruang konsultasi, Pak Wahyu datang bersama anaknya untuk berkonsultasi dengan dokter mengenai hasil pemeriksaan kolesterol. Pak Wahyu, berdasarkan hasil pemeriksaan kadar kolesterol Bapak, saat ini kadar kolesterol Bapak masih perlu dipantau agar tetap terjaga dan terkontrol. Baik dokter, selanjutnya apa yang harus saya lakukan ya? Saya menyarankan Bapak untuk menggunakan alat cek kolesterol. Nah, sebelumnya apakah Bapak dan adiknya sudah memiliki alat cek kolesterol tersebut? Nah, untuk alat cek kolesterolnya kami udah punya, Dok. Tetapi untuk alat yang disebut alat cek kolesterolnya kami tidak punya, Dok. Oh, berarti untuk alat stripnya berarti yang belum memiliki ya? Iya, Dok. Gimana caranya saya bisa dapat strip tes kolesterol tersebut dok? Baik, Pak Wahyu bisa membeli alat strip kolesterol ini di instalasi farmasi atau apotek terdekat. Nah, di sana farmasinya akan memberitahukan cara penggunaannya dengan baik dan benar. Dan jika hasil pemeriksaan yang Bapak lakukan itu menunjukkan hasil yang tinggi atau tidak normal, Bapak bisa mengonsultasikannya kembali dengan saya kembali. Baik, terima kasih dokter. Nanti saya akan melanjutkan lagi cek kolesterolnya di rumah. Sama-sama Pak Wahyu, jangan lupa untuk mencatat setiap hasil dari pemeriksaan kadar kolesterol Bapak, menjaga pola hidup sehat dan juga menjaga pola makan Bapak ya. Baik, terima kasih dok. Terima kasih, Dok. Lalu datanglah Pak Wahyu dan anaknya ke apotek Sumber Bahagia untuk membeli strip tes kolesterol yang disambut oleh asisten apoteker yang bertanya terkait pembelian dari strip tes kolesterol. Selanjutnya, Pak Wahyu dan anaknya melakukan konseling dengan apoteker Mala terkait cara penggunaan dari strip tes kolesterol yang baik dan benar. Siang Bapak, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang deh, saya mau beli strip tes kolesterol. Ya, Kak, kata dokter saya, bapak saya harus cek kolesterol agar terkontrol. Ya Bapaknya kira-kira mau ambil strip yang mana nih? Soalnya kita ada kolesterol total sama dia bisa sekaligus untuk kolesterol total, HDL dan trigliserida Pak. Bapak beli yang mana ya? Menurut kakak yang cocok untuk bapak saya yang mana ya? Tergantung sih Pak, kalau harian biasanya kita pakai kolesterol total. Tapi kalau misalnya mau lebih lengkap, kita ada yang khusus yang bisa sekaligus, cuma memang ada perbedaan dari harga dan kualitas juga Pak. Bapak, kita beli yang standar aja kali ya? Biar terbiasa, baru kita beli yang lengkap. Ya deh, boleh deh, saya beli yang total aja. Oh iya, di bungkusnya ada cara penggunaannya nggak ya? Ada Bapak, cuma kalau mau lebih lengkap kita bisa konsultasikan ke apoteker kita. Mungkin Bapaknya ada waktu untuk konsultasi dengan apoteker kita? Oh boleh deh, saya konsultasi ke apotekernya langsung. Mari ikut saya Bapak. Bapak. Halo, selamat siang Bapak dan Adik. Selamat datang di apotek kami. Sebelumnya perkenalkan, saya apoteker Mala yang kebetulan bertugas hari ini. Nah, dari dokumentasi konseling yang sudah disiapkan oleh asisten saya, betul dengan Bapak Wahyu? Betul, ini anak saya. Oh ya. Nah, di sini Bapak Wahyu membeli strip tes kolesterol. Nah, apa yang bisa saya bantu Pak terkait strip tes kolesterol ini? Jadi barusan kan tadi saya beli strip tes kolesterol total, tapi saya nggak tahu caranya pakai. Terus tadi dikasih tahu sama adiknya yang di depan, di
disuruh untuk membeli langsung ke apoteker. Oh, oke. Nah, jadi untuk penggunaan strip tes kolesterol itu sebaiknya Bapak sebelum melakukan tes itu lakukan puasa selama 9 sampai 12 jam untuk hasil yang lebih akurat. Oh, berarti nggak boleh makan apapun ya? Oh iya, betul Pak. Jadi cara menggunakan alatnya itu gimana, Bu? Oke, untuk peragaan penggunaan alatnya saya lakukan demonstrasi sambil menjelaskan ya Pak. Nah, ini kebetulan ada teman saya yang mau cek kolesterol, sekalian saya demonstrasikan ke Bapak dan adik. Baik, saya jelaskan ya Pak. Yang pertama, ketika Bapak di rumah mau cek sendiri, pastikan tangan Bapak bersih terlebih dahulu atau dilap menggunakan alcohol swab. Nah, di sini saya akan menggunakan handscoon terlebih dahulu agar steril. Baik Pak Wahyu, saya jelaskan terlebih dahulu terkait alat lengkapnya. Di rumah Bapak sudah punya alat ini ya? Sudah. Oke, jadi ini namanya GCU meter, bisa digunakan untuk mengukur kolesterol, gula darah, dan juga asam urat. Nah, lalu untuk cek kolesterol itu menggunakan ini, strip test yang ini. Nah, nomor seri yang tertera di sini harus sesuai dengan nomor seri yang ada di alat Bapak di rumah. Sudah mengerti? Sudah. Oke, selanjutnya ini ada pen lancet yang digunakan untuk mengeluarkan darah dari tangan pasien nanti, yang dibantu oleh jarum steril. Dan pastikan jarum yang Bapak gunakan tidak digunakan 2 kali, digunakan hanya sekali lalu dibuang di tempat yang disediakan, jangan sembarangan. Sudah mengerti? Sudah. Oke, selanjutnya Pak Wahyu, untuk pen lancet ini disiapkan, dibuka terlebih dahulu dengan cara diputar. Lalu ini ada tempat untuk menaruh jarumnya nanti. Nah, dimasukkan terlebih dahulu jarumnya ke dalam pen lancet ini, seperti ini, sampai sudah terpasang seperti ini. Lalu baru dilepas tutup dari jarum ini dengan cara diputar. Setelah itu baru dimasukkan kembali pen lancet ini. Nah, pen lancet ini sudah siap untuk digunakan. Nah, Pak Wahyu, di pen lancet ini ada tertera nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini digunakan untuk mengukur kedalaman dari jarumnya nanti. Nah, untuk sekarang kita mau pakai kedalaman 5. Oke, selanjutnya kita bersihkan dahulu tangan yang ingin dikeluarkan darahnya dengan menggunakan alcohol swab. Dipastikan untuk semua areanya ini bersih ya Pak Wahyu, agar tidak adanya bakteri ataupun kuman yang masih menempel di sini. Nah, jika sudah bersih, kita siapkan strip testnya. Nah, untuk strip tes kolesterolnya ini sudah boleh dimasukkan ke dalam GCU meternya seperti ini. Nah, sampai ada bunyi dan muncul seperti ini di layar. Sudah dapat dimengerti? Sudah. Oke, selanjutnya kita gunakan pen lancet ini dengan cara ditarik sekali sampai ada bunyi tek. Nah, lalu kita taruh pen lancet ini pada jari yang ingin dikeluarkan darahnya. Lalu di sini ada tombol dan pencet tombol ini sekali. Nah, sekarang kita lakukan penusukan jarumnya itu ke dalam jari yang ingin dikeluarkan darahnya. Nah, setelah ditusuk, darahnya akan keluar. Lalu diambil strip tes yang tadi dan diarahkan ke darahnya. Nah, ditunggu hasilnya terbaca oleh GCU meternya. Lalu untuk sisanya ini ditutup dengan alcohol swab yang sudah digunakan tadi. Nah, untuk hasil dari kolesterolnya akan muncul pada alat GCU meternya seperti yang tertera pada alat ini. Nah, jadi seperti itu Pak Wahyu cara penggunaan dari alat ini. Lalu bisa dilihat untuk hasil pengukuran kolesterol teman saya yang tadi itu bisa dilihat pada ini dalam satuan Ng/dl. Nah, hasilnya ini kan 159 Ng/dl. Artinya kolesterol teman saya itu normal. Emang kalau batas normalnya itu berapa ya?
Nah, untuk batas kolesterol normal itu berada di rentang di bawah 200 mg/dl. Lalu untuk kolesterol dalam rentang 200 sampai 239 itu harus diwaspadai karena termasuk ke dalam borderline. Nah, selanjutnya jika kolesterolnya 240 atau lebih, maka harus segera konsultasi ke dokter. Kalau di alatnya ada high atau low, itu artinya apa, Bu? Nah, Dek, kalau misalnya nanti ketika tes kolesterol hasil yang muncul itu high, artinya kadar kolesterol bapaknya terlalu tinggi sehingga alatnya tidak bisa membaca dari kadar kolesterolnya. Sebaliknya, jika hasilnya low, itu artinya kadar kolesterolnya terlalu rendah. Nah, untuk kasus seperti ini sebaiknya dilakukan pengecekan ulang atau melakukan pengecekan melalui laboratorium. Baik, terima kasih banyak Bu ya atas informasinya. Oke, sama-sama Bapak. Nah, namun sebelum itu saya jelaskan juga cara untuk membersihkan alatnya ya Pak. Nah, yang pertama itu ada pen lancetnya, dibuka dengan cara dibuka. Hati-hati dengan jarumnya ya Pak. Lalu untuk jarumnya itu dapat ditancapkan dulu ke tutup jarumnya tadi untuk menghindari adanya perkenan luka. Lalu baru dimasukkan boleh ke sisa dari alkohol swab yang tadi agar jarumnya tidak sembarangan. Nah, seperti ini. Lalu ditutup kembali pen lancetnya ke bentuk semula. Nah, selanjutnya untuk strip test kolesterolnya juga sama. Hati-hati jangan sampai terkena bagian darahnya. Diambil dengan cara dicabut, lalu dibuang juga di bekas dari alkohol swab yang tadi. Lalu untuk semua limbah ini diharapkan untuk dibuang jangan di tempat yang sembarangan ya Pak. Bapak boleh sediakan tempat yang khusus untuk membuang ini, apalagi di sini ada jarum. Apakah sudah dapat dimengerti? Sudah. Nah, sebelum saya mengakhiri konseling kali ini, boleh saya minta tolong Bapak menjelaskan ulang secara singkat terkait apa yang sudah saya jelaskan tadi? Oke, yang saya mengerti tadi, jadi yang pertama itu kita bersihkan dulu menggunakan alcohol swab, lalu dimasukkan jarumnya ke dalam pen tadi, lalu ditusuk ke jari, dan sebelum itu strip tes kolesterolnya dimasukkan ke alatnya, lalu ketika sudah berdarah, nanti kita akan oleskan ke strip tes kolesterolnya, dan kita lihat di alatnya. Mungkin seperti itu. Oke, nampaknya Pak Wahyu juga sudah sangat paham, karena pajaknya juga untuk mengerti ya, dibantu Bapaknya ketika melakukan tes kolesterol ini. Nah, untuk itu ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Mungkin dari saya sudah selesai. Oke, terima kasih banyak Pak Wahyu, semoga kadar kolesterolnya tetap normal. Untuk selanjutnya, pemberian strip testnya bisa ditebus di pasir di depan. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu. Ya. Oh iya, mohon maaf sebelumnya. Ini kan ada dokumentasi konseling. Saya minta tolong dari Bapak Wahyu melakukan tanda tangan terlebih dahulu. Di sebelah sini. Oke. Terima kasih ya Pak Wahyu. Saya izin pamit ya. Ya, Terima kasih sehat banyak. selalu. Ya.